3 akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Saya sendiri atas nama Fahiratul Zahra dari program studi Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan poin pertama, yaitu menganalisis hubungan negara dan warga negara. Dan saya Nurhalisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan membahas poin kedua dari hak dan kewajiban negara, yaitu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dan saya sendiri Nur Aida Safitri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan membahas poin yang ketiga, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara yang seimbang. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan membahas poin pertama, yaitu menganalisis hubungan negara dan warga negara. Nah, di poin ini kita akan mengetahui apa sih hak itu, apa sih kewajiban itu, dan siapa sih warga negara itu. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak kita dapatkan sebagai warga negara semenjak kita berada dalam kandungan. Nah, apa saja sih contoh dari hak kewarganegaraan tersebut? Yang pertama adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keempat adalah setiap warga negara bebas atau berhak memilih keyakinan masing-masing. Yang kelima adalah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Yang keenam adalah setiap warga negara berhak untuk mempertahankan NKRI. Dan yang terakhir adalah setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sekarang kita beralih ke kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan atau kewajiban kita sebagai warga negara guna untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Nah, dalam perundang-undangan ada beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama adalah membayar pajak. Yang kedua, menghormati hak asasi. Yang ketiga, ikut serta membela negara. Yang keempat, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kelima, tunduk terhadap peraturan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama, pasal 26 ayat 1. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, pasal 28. Dan yang terakhir adalah pasal 30 ayat 1. Dari tadi kita sudah membahas hak dan kewajiban warga negara. Tapi siapa sih yang dimaksud dengan warga negara tersebut? Warga negara adalah penduduk yang diatur penuh oleh pemerintah dan mengakui pemerintahannya sendiri. Adapun menurut KBBI, penduduk dalam sebuah negara yang berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran dan mereka memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap negara tersebut. Ada beberapa kriterium untuk menentukan siapa-siapa sih yang menjadi warga negara. Yang pertama adalah kriterium kelahiran. Yang kedua, naturalisasi atau kewarganegaraan. Nah, di kriterium pertama, yaitu kriterium kelahiran, terdapat dua kriterium. Yang pertama, kriterium ius sanguinis, dan yang kedua, kriterium ius soli. Ius sanguinis adalah kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan kewarganegaraan orang tua, dan ius soli adalah kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan tempat kelahiran. Sudah paham kan? Jika ada yang belum dipaham, bisa dipertanyakan setelah pembahasan kami. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Poin kedua, yaitu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara itu sendiri menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan negara atau pemerintah dalam melindungi kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu hak negara atau pemerintah terbagi menjadi 3 poin, yaitu A. Menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan.
B. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Kewajiban negara ini berdasarkan Undang-Undang 1945 terdapat 16 poin, yaitu yang pertama, A. Melindungi wilayah dan warga negara. B. Menunjukkan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Membiayai pendidikan dasar. G. Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. H. Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. I. Memajukan pendidikan dan kebudayaan. J. Mengembangkan sistem jaminan sosial. K. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. L. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menjamin hidup orang banyak. M. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. N. Memelihara fakir miskin. O. Mengembangkan sistem jaminan sosial. P. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Nah, adapun pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan hubungan dengan warga negara yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menjelaskan tentang setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era globalisasi ini, sering terlihat tingginya angka keturunan tanpa diimbangi dengan kewajiban. Di sisi lain, masih terdapat pula hak yang kian tak tersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan. Tingginya angka keturunan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas ini dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak. Sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimis yang menyebabkan individu tidak dapat berjalan atau bergerak ke arah tingkat kehidupan yang lebih layak. Dan pada umumnya disebabkan kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atau upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara yang seimbang. Kriterium kelahiran. Yang kedua, naturalisasi kewarganegaraan. Yang pertama, kriterium kelahiran. Kriterium kelahiran berdasarkan kriterium ini masih dibedakan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan yang disebut pula dengan Lus Sangiunis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya dimanapun ia dilahirkan. Asas tempat kelahiran atau Lus Soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Di samping saya menjelaskan 2 asas tadi, ada 2 sel-sel yang digunakan juga, yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Pelaksanaan kedua sel-sel ini dibedakan dalam yang pertama,
kewarganegaraan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 26, pasal Undang-Undang Nomor 26 tahun 1945 yang berbunyi, satu, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada juga dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dikatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia bisa memperoleh kewargaan negaranya karena yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkan permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, yang kelima karena atau akibat dari perkawinan, yang keenam menurut akan ayah dan ibu, yang terakhir karena pernyataan. Demikianlah presentasi dari kami, lebih dan kurangnya